Selanjutnya adalah arahan dari Ketua Umum Yayasan Bumi Tama, sekaligus membuka webinar secara resmi. Kepada Bapak Agus Sutrisno, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Christina Lim dan jajaran pembina, jajaran pengawas, tamu undangan dari Dinas Pendidikan, guru-guru di sekitar wilayah operasional sekolah kita, kemudian juga pengurus harian, ketua harian dan pengurus harian, serta yang saya cintai, kepala sekolah, guru-guru, peserta webinar ini, serta yang saya muliakan, Pak Rian Okta Pratama, selamat datang di Yayasan Bumi Tama. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena pagi hari ini kita kembali bisa menyelenggarakan satu kegiatan yang insya Allah rutin kita lakukan ya, untuk kita sama-sama belajar. Dan kali ini Pak Rian akan mengajari kita dengan tema yang telah ditetapkan. Mengawali sambutan saya ini, arahan ini, saya ingin menghadirkan satu cerita. Mudah-mudahan ceritanya inspiratif. Ini ujungnya adalah tentang peran kita di yayasan, peran kita sebagai guru yang harus kita lakukan. Cerita ini tentang seorang yang bernama Angga Fajar Setiawan. Angga Fajar Setiawan ini adalah anak dari seorang tukang bangunan. Ayahnya adalah TKI di Malaysia. Sebelum menjadi TKI, Rian ini sampai dengan SMA bertemu dengan bapaknya. Dia berasal dari desa Celuwok Bono, Kabupaten Tulungagung, di Kecamatan Boyolango, Kabupaten Tulungagung. Apa yang menarik dari cerita tentang Angga Fajar Setiawan ini? Kesehariannya bapaknya adalah seorang tukang bangunan. Di dalam kesehariannya bapaknya selalu memotivasi kepada Angga, apakah ada ilmu tentang bangunan itu yang lebih mendalam. Dia tidak ingin anaknya menjadi seperti dia, itu yang didorongkan untuk mencari ilmu tentang apa yang dilakukan oleh bapaknya. Kemudian atas dasar itu dia berprestasi hingga di SMA 1 Boyolangu ikut kegiatan yang aktif di bidang teknik sipil. Di sekolah itu mengantarkan ia sampai ke UGM di jurusan di Fakultas Teknik, jurusan teknik sipil, yang mengantarkan ia lulus dengan cum laude, IP-nya 3,78. Atas prestasi itu dia membantu di kampusnya, membantu dosennya, dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan program teknik di fakultas itu hingga lulus S2 summa cum laude. IP-nya adalah 4,0. Kemudian dia kembali mendapatkan beasiswa dan pada akhirnya Angga itu berhasil mendapatkan gelar S3 dari Kyoto University dan kembali kepada kampusnya, diterima sebagai dosen. Bapak Ibu sekalian, mulanya Angga adalah seorang anak tukang yang ada di desa yang saya hadirkan ini karena saya tahu desanya begitu terpencil. Tidak mungkin ia akan bisa sekolah S1, S2, S3 dan pada akhirnya menjadi dosen kalau tanpa pendidikan. Jadi pendidikan itu terbukti bisa menjadi jalan seseorang melompat orbit. Kalau tanpa pendidikan, pasti ia akan bergelut bersama bapaknya. Dia akan jadi tukang. Dia akan ada di desa itu seperti remaja-remaja yang lain. Tetapi ia tidak. Bapaknya mendorong untuk terus mencari ilmu di bidang yang bapaknya kuasai. Dia pun juga termotivasi di sekolahnya, mendapatkan guru yang baik, membimbingnya. Kemudian juga dia memperluas itu menjadi satu hal baru di dalam hidupnya, sekolah S1, S2, dan S3,
sehingga tidak lagi dia tinggal di kampungnya menjadi kuli, menjadi tukang bangunan, tetapi sekarang dia menjadi dosen. Sekali lagi, pendidikan adalah satu-satunya cara untuk melompat orbit kehidupan. Nah, peran itulah Bapak Ibu sekalian yang kita lagi perankan. Kita menjadi guru-guru di anak-anak kita. Seperti kata Ki Hajar Dewantoro yang sering saya sitir, pendidikan itu harus juga kita lakukan seperti apa yang beliau katakan, continue, konsentris, konvergen. Continue itu artinya kita tidak bisa melakukan itu sekali saja, tapi tiap hari kita harus lakukan. Seperti kita sendiri sekarang juga berkembang, kita melakukannya terus-menerus. Kita memberikan petuah kepada anak-anak kita, kita juga harus memberikannya tidak sekali, one shot saja, tapi kita harus melakukan repitasi untuk sampai menimbulkan kesadaran padanya. Kemudian yang kedua, konsentris, harus sesuai dengan bidangnya. Kita tidak muluk-muluk, tetapi kita bisa menginspirasi anak-anak itu pada bidang yang anak-anak ketahui, seperti tadi yang dilakukan oleh orang tuanya untuk mendalami di bidang yang didalami oleh orang tuanya tentang teknik sipil, juga dukungan lingkungannya. Kemudian yang ketiga juga konvergen. Konvergen itu artinya apa? Dia memiliki keinginan wawasan yang menuju global. Konvergen itu pendidikan yang juga kita mengikuti standar-standar di luar daripada standar-standar yang tiap hari kita lakukan. Itu peran kita. Peran kita lagi juga kita bisa melakukan setidaknya sepertiga dari peran tentang pendidikan. Kalau Ki Hajar sekali lagi mengatakan bahwa 3 sentra itu adalah keluarga, sekolah, kemudian ketiga adalah kegiatan ekstra, maka itu juga harus kita lakukan di keluarga kita, di keluarga anak-anak kita, harus juga menjadi fokus perhatian kita. Di sekolah apalagi, itu yang memang kita tanggung jawabi. Ketiga, menumbuhkan minat menjadi jembatan antara keluarga dan sekolah itu adalah kegiatan ekstra. Bila itu semua kita lakukan, mudah-mudahan peran kita di yayasan itu kita akan sangat berarti bagi anak-anak kita mencapai lompatan orbit kehidupan yang siapa tahu nanti dari anak-anak kita di perkebunan ini ke depan menjadi tunas-tunas baru, penerus daripada bangsa ini yang sangat sangat dibutuhkan untuk mengisi kemerdekaan ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar dengan Pak Rian. Saya pikir ini tidak hanya tentang continue, konsentris, tapi ini juga konvergen. Pak Rian membawa sekolah kita mudah-mudahan terinspirasi untuk menjadi maju. Seperti sebelumnya juga saya katakan, kita di dalam membawa misi yang tadi saya katakan, kita harus lakukan itu dengan menyenangkan. Karena menyenangkan itulah yang membawa sesuatu itu melekat kepada guru, kepada anak-anak. Kalau sesuatu tidak menyenangkan, tidak akan melekat, tidak akan memberikan inspirasi baru kepada anak-anak kita untuk giat belajar. Saya pikir terus kita lakukan yang kita lakukan ini di masa-masa yang akan datang. Saya juga terinspirasi. Nama Pak Rian Okta Pratama saya berikan dari saya berikan ke Pak Arief. Terus terang saya mendapatkan itu kiriman dari teman. Saya cek Pak Rian, video-video Bapak di Instagram, video pendek. Saya pikir yang disampaikan oleh beliau itu pas sekali dengan yang kita butuhkan. Saya bilang, Pak Arief ini undang. Beliau undang ke kita. Ini akan membawa inspirasi bagi yayasan kita untuk kita bisa maju. Kemudian saya juga menemukan lagi seorang guru yang membawa anak-anaknya begitu happy. Adalah Tri Adinata, barangkali saya sudah juga kirimkan ke guru-guru yang punya Instagram ya. Pak Tri atau Sirnata itu seorang guru musik yang membawa anak-anaknya begitu mencintai musik, dia bermain gitar bersama, dan bermain gitar itu pun disesuaikan dengan konteks
Apa sekarang yang lagi in? Dulu dia hanya mengupload pertama videonya Sirnata dengan menyanyikan bersama 30 orang anaknya lagu All I Want. Dari situ dia mengembangkan. Sekarang dia mengupload sesuai dengan konteks kekinian. Katakanlah sekarang Coldplay lagi jadi bahan pembicaraan karena war ticket yang begitu susah mau konser di Indonesia. Dia menyanyikan bersama-sama dengan anak-anaknya salah satu lagu Coldplay, Yellow, yang kemudian anak-anaknya diberikan tugas untuk menginterpret apa makna syair-syair lagu itu yang tidak dengan terjemahan tekstual. Saya pikir itu cara yang sangat menyenangkan. Yang tidak suka gitar pun akan belajar gitar. Yang tidak suka bahasa Inggris pun dia akan belajar bahasa Inggris. Yang tidak tahu tentang Coldplay pun dia akan tahu. Jadi ada kemajuan, ada kekinian, ada kesenangan, ada di dalam satu hal. Saya pikir ini juga harus menjadi hal baru yang kita hadirkan sekarang. Setelah hari ini kita nanti akan mendengarkan paparan-paparan dari Pak Rian yang saya pastikan akan membawa wawasan baru kita di Yayasan Bumi Tama. Saya pikir itu Pak Rian, salam kenal. Saya tidak kenal secara personal dengan Pak Rian, tapi saya ikuti Instagram Bapak, dan atas itu nama Pak Rian saya kirim ke Pak Arif. Pak Arif adalah koordinator KS kita, sehingga acara hari ini bisa terlaksana. Jangan bosan, mudah-mudahan nanti ke depan kita masih ada kesempatan lagi untuk bisa memberikan hal baru tentang kita. Sekolah itu harus didekati dengan cara Pak Rian mendekati pendidikan dengan gaya kekiniannya. Saya pikir itu. Dengan demikian webinar ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawakan manfaat dan keberkahan bagi Yayasan Bumi Tama, anak-anak kita dan keluarga besar Bumi Tama Gunajaya Agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi kami. Burung kakak tua, burung cendrawasih. Cakep. Kami ucapkan terima kasih. Luar biasa sekali pantun Pak Azmi ya. Baiklah Bapak Ibu.